Selanjutnya sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau fa alaihi falyatafaddal mazkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil makhluqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, tokoh masyarakat, guru kita Kiai Haji Husnul Aqib, Kiai Haji Tamrin, dan begitu juga banyak para guru-guru kita yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Bapak, Ibu sekalian, subhanallah, di hari yang mulia ini Allah masih memperkenankan kita. Allah masih memilih kita untuk duduk bersama, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati hari kelahiran beliau. Sebagaimana disebutkan oleh jumhurul ulama bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Kayak kita ini hari hadirin 12 Rabiul Awal kita duduk bareng-bareng. Ngapain? Baca sholawat memperingati akan kelahiran Nabi Muhammad. Yang mana kelahiran Rasulullah Bapak berbeda dengan kelahiran layaknya makhluk atau manusia lainnya. Ini kelahiran Nabi Muhammad aja udah mulia, baru lahir udah mulia. Terus terang, kalau bukan Nabi Muhammad dilahirkan pada Rabiul Awal, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, kita nggak ada yang kenal apa sih yang terjadi pada Rabiul Awal hadirin. Apa keutamaannya? Kalau bukan karena Rasulullah dilahirkan, nyari keutamaan bulan Rabiul Awal kita bingung hadirin. Kalau bulan Ramadan kita bisa dapatkan Lailatul Qadar. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Bulan Muharram ada hari Asyura dan lain-lainnya. Tapi kalau bulan Rabiul Awal, kalau Nabi enggak dilahirkan pada bulan tersebut, ada apa? Enggak ada hadirin. Bulan Rabiul Awal dikenal, bulan Rabiul Awal jadi mulia sebab dilahirkan di dalamnya Nabi Muhammad. Berkat Rasulullah Rabiul Awal dikenal. Berkat Rasulullah Rabiul Awal, saudara sekalian, semarak orang berkumpul berzikir pada Allah. Maka duduknya kita saat ini nih semuanya berkat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin Bapak, Ibu, kalau seandainya Nabi Muhammad belum dilahirkan, kita nggak tahu, nggak mungkin kumpul begini, betul? Ya, itu orang-orang jahiliyah tuh, ya, sebelum Nabi dilahirkan gimana sih kehidupan mereka? Jauh dari Allah, nggak pernah ibadah pada Allah, wala kenal sholat, wala kenal puasa, hadirin. Tapi begitu lahir Nabi Muhammad, mereka mulai melihat keajaiban dan hal-hal yang menakjubkan. Irhasad yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sehingga itu menanamkan benih iman di dalam hati mereka. Sebagaimana ucapan Siti Syafa, Ibunda Abdurrahman bin Auf, yang mana Siti Syafa ini hadirin, beliau adalah seorang wanita yang membantu proses persalinan ketika lahirnya Nabi Muhammad. Jadi dia yang nyambut tuh Rasulullah, Pak. Begitu Nabi lahir, yang nyambut pertama kali Siti Syafa, ibundanya Abdurrahman bin Auf. Siti Syafa bilang, demi Allah, saat Nabi Muhammad dilahirkan, terpancar cahaya yang terang benderang, sehingga saya bisa melihat bangunan-bangunan yang ada di Romawi sana. Kita kalau lihat letak lahirnya Rasulullah, adanya di Mekah. Ada apa nih? Ala kulli hal. Insyaallah ini alamatul qabul hadirin.
Ntar biar diurus, kesian yang jagang tuh ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bu, bu, kedengeran? Sama, saya juga kedengeran suara ibu-ibu. Hadirin, jadi waktu Nabi Muhammad dilahirkan, Siti Syafa bilang, saya melihat cahaya yang terang benderang hingga tembus ke langit, tembus daripada bangunan-bangunan yang ada di Romawi. Coba deh bayangin, itu Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Kalau mungkin ada di antara kita pernah ke Mekah, berangkat pergi haji atau pergi umrah, di situ kita lihat Pak, tempat lahirnya Rasulullah, rumah kelahiran Nabi Muhammad yang sekarang dijadiin perpustakaan. Itu di sekelilingnya bukit. Subhanallah hadirin. Sang ibu waktu melahirkan Nabi Muhammad itu melihat cahaya tembus gunung hadirin. Kita coba kalau ada beli lampu yang ukuran 1000 watt sekalipun, hadapkan, tembakan ke dinding hadirin. Kira-kira bisa tembus nggak apa yang bisa kita lihat di belakang dinding? Enggak. Mau 1 juta watt sekalipun hadirin, seterang apapun nggak bakal bisa tembus. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, begitu dilahirkan terpancar cahaya sampai sang ibu dan Siti Syafa bisa melihat bangunan istana-istana yang ada di Romawi. Sampai Siti Syafa bilang, terus terang kejadian tersebut nggak saya lupakan, melekat pada hati saya. Sampai Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi menyatakan kalau dia adalah utusan Allah, maka saya menjadi orang yang pertama kali beriman pada Nabi Muhammad. Kenapa? Benih iman udah ada hadirin, keyakinan dalam hatinya. Makanya nih kelahiran Rasulullah ini menakjubkan. Itu api yang disembah oleh orang Majusi di Persia, yang 100 tahun gak pernah padam hadirin. Ini 100 tahun gak pernah padam, bukan nyala terus Pak, karena dijagain. Ini api ditugasin tuh ada kuncennya. Siapa kuncennya? Tuh ayah dan kakeknya juga datuknya Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi sahabiyul jalil, itu bapaknya, kakeknya, datuknya turun menurun hadirin, memang bertugas jagain itu api. Jadi kalau ini api udah mulai redup, udah mau padam, buru-buru taruhin kayu bakar. Udah mau padam, masukin minyak. Jadi itu api selalu menyala. Dijaga selama 100 tahun gak pernah padam. Tapi begitu lahirnya Nabi Muhammad, seketika itu juga langsung padam. Padahal gak ada hujan, gak ada angin hadirin. Itu saat-saat terang, tahu-tahu apinya padam, kelabakan semuanya. Bingung. Taruh kayu bakar, nyalakan ini, kagak nyala sama sekali. Kenapa? Seakan-akan Allah memberikan isyarat, dengan lahirnya Nabi Muhammad, kesesatan pun juga bakal dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat lahir Rasulullah, itu bangunan istana Romawi bergoncang hadirin. Yang mana semua surafat atau hiasan-hiasan yang diletakkan di dinding-dinding istana berguguran, berjatuhan semuanya. Subhanallah. Padahal kalau dia keluar istana dikit, itu di luar istana nggak ada goncangan, nggak ada gempa hadirin. Tergoncang cuma di situ doang tuh di istana. Ini pun juga seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat, dengan lahirnya Nabi Muhammad, keangkuhan pun juga bakal dirubuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadirin, kelebihan-kelebihan pada saat dilahirkan Rasulullah. Itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya tuh hewan-hewan yang ada di Mekah semuanya bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisara wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat bihamliha bi ghulam min barakati was sa'adati hadzal imam. Disebutkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa kullu dabatin li Quraisy, setiap hewan ternak milik orang Quraisy, bukan satu, kullu, kambingnya, ontaknya, keldanya, semua kambing dan semua hewan ternak milik orang Quraisy, nataqat, bisa berbicara bi fasihil ibarah, dengan ibarah yang fasih,
Untuk apa? Mu'linatan bikamalil bisyarah. Memberikan kabar gembira akan kemuliaan yang begitu sempurna yang dilahirkan Nabi Muhammad. Hadirin, kita terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang Nabi Allah Sulaiman, Pak, Nabi Sulaiman hebat, bisa berbicara dengan bahasa hewan. Semua hewan bisa diajak ngobrol sama Nabi Sulaiman. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, hewan yang bisa bicara bahasa manusia. Semuanya mengatakan, mengucapkan kalimat tauhid, memberikan kabar gembira akan lahirnya Rasulullah. Subhanallah. Coba siapa di antara kita yang waktu lahir memiliki kejadian kayak yang dialami Rasulullah? Ada? Ya. Begitu lahir terpancar cahaya terang benderang, ada Bu? Enggak. Yang ada begitu lahir mati lampu, ya. Koslet listrik, ya. Ya. Begitu lahir hadirin, ya, tidak ada sesuatu yang hebat yang menakjubkan. Tapi lihat nih kelahiran Rasulullah. Kenapa Allah bedakan? Biar kita kenang, biar kita sadar, ini loh kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wajib bagi kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad bahagia Pak akan lahirnya Rasulullah. Jangan bahagia atas lahir anaknya doang. Anaknya lahir bahagia, hewan ternaknya lahir bahagia, semua yang dimiliki kalau dia dapat berkah bahagia. Lah. Itu semua anak, hewan ternak, rezeki dan lain-lainnya Pak, dibandingkan dengan lahirnya Rasulullah nggak ada apa-apanya. Coba lihat kebahagiaan orang jahiliyah, lahir anak-anak mereka, apakah bisa nyelamatin mereka di akhirat? Kagak. Hewan ternak mereka Masya Allah berkembang, beranak binak, bisa nolong mereka di akhirat? Enggak hadirin. Tapi kelahiran Nabi Muhammad, kalau kita bahagia bisa nolong kita nanti di akhirat. Tuh Abu Lahab, paman Nabi, kita tahu sejarahnya ya. Orang yang benci Rasulullah, mengganggu Rasulullah, bahkan dia adalah orang yang berusaha menyakiti Rasulullah. Itu diriwayatkan setelah matinya Abu Lahab, pamannya Nabi yang lain Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanya, ya Abu Lahab, madza fa'alallahu bik? Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Maka Abu Lahab menjawab, gal ya Abbas, benar ucapan Nabi Muhammad, yang tidak beriman bakal disiksa, diazab, dihukum oleh Allah, dan saya ngalamin hal itu saat ini, kata Abu Lahab. Saya disiksa tiap saat oleh Allah atas kejahatan saya kepada Nabi Muhammad. Cuman kau perlu tahu ya Abbas, di setiap hari Senin Allah kasih keringanan buat saya. Apa keringanannya? Keluar air yang begitu sejuk dari dua jemariku sehingga aku bisa meminumnya, menghilangkan dahagaku di hari kiamat. Setiap hari Senin. Ditanya kenapa tiap hari Senin ya Abu Lahab? Dia bilang sebab saat hari Senin saya bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad. Bergembira cuma sekali Bu, ya. Seumur hidup bergembira cuma sekali, waktu Nabi lahir. Seneng, abisnya Nabi dimusuhin. Tapi lihat kebahagiaan dia pada saat lahir Rasulullah, nggak dilupakan sama Allah. Lalu gimana yang bikin acara maulid tiap tahun kayak kita nih saat ini? Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita kumpul di Masjid Al-Ikhlas, kita berbahagia. Nih hari udah kayak lebaran hadirin. Dari semalam subhanallah semua orang bahagia semuanya. Maulid di masjid, maulid di musalla, maulid di rumah, maulid di majelis taklim, sampai subuh pun subhanallah, sampai nanti hadirin semuanya berbahagia merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Disebutkan oleh ulama bahwasanya kalau orang kafir yang tidak beriman bahagia akan lahirnya Rasulullah, dikasih keringanan sama Allah, terus gimana dengan kita coba? Makanya dinyatakan oleh ulama, lau anna hadza kafir atadzamuhu bitabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada ata annahu likullil isnani yukhaffif anhu lisururi bi ahmada fama dhanna bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ini orang kafir yang membenci Rasulullah, yang ganggu Nabi Muhammad ketika dia bahagia akan lahirnya Rasulullah, maka dikasih keringanan oleh Allah. Terus gimana umatnya Nabi Muhammad yang beriman pada Allah, yang bahagia sama Rasulullah?
Kalau kita bahagia Pak, subhanallah, ini nggak tahu balasan apa yang Allah berikan buat kita. Ini insya Allah nggak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal. Jadi Bapak Ibu sekalian, patut bagi kita bahagia. Kenapa? Sebab kebahagiaan akan lahirnya Nabi ini bentuk iman kita pada Allah. Sebab keimanan seseorang itu dinilai dengan seberapa besar cinta kita pada Rasulullah, seberapa besar cinta kita sama Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi yang nyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah, wallahi la yu'min hatta akuna ahabba ilaih min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai kalian bisa mencintai saya lebih dari hartanya, lebih dari anak dan orang tuanya, lebih dari seluruh manusia. Jadi kalau kita makin cinta sama Nabi, makin iman kita makin kuat. Apalagi Bu, Pak, cinta kepada nabinya kita ini terus terang dibandingkan cintanya Nabi Muhammad pada kita nggak ada apa-apanya. Kita cinta sama Rasulullah, cinta, ambil kabar Nabi lebih cinta kepada kita dibandingkan kita mencintai Rasulullah. Tadi ayat Quran kita dengarkan, dibacakan, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah nyatakan sungguh telah datang nabi dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, azizun 'alaihi ma anittum, yang mana nabi merasa berat, merasa susah kalau seandainya umatnya ngalamin masalah. Jadi kalau ada di antara kita lagi kena problem, Bu, kita lagi mikirin, ya Allah hutang saya banyak banget ya nggak kelar-kelar. Terus terang, sumpeknya kita nih itu lebih besar sumpeknya Rasulullah mikirin kita. Jangan dianggap Nabi pura-pura nggak tahu. Nabi tahu keadaan kita masing-masing nih. Nih semua hajat yang hadir nih, Nabi tahu apa hajat kita semuanya. Azizun 'alaihi ma anittum. Pernah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dahulu pernah ketika Nabi sedang duduk sama sahabat-sahabat, tiba-tiba lewat jenazah. Rombongan iring-iringan orang bawa jenazah hadirin. Ketika lewat iring-iringan bawa jenazah, Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, tiba-tiba sahabat bilang, ya Rasulullah, innahu Yahudi. Nabi, kenapa berdiri? Ini kan orang Yahudi ya Rasulullah, orang yang gak punya iman ya Rasulullah. Maka Nabi pun menengok kepada sahabat-sahabat sambil netesin air mata, Pak Rasulullah. Menangis Nabi Muhammad. Ketika dibilang ini Yahudi, kata Rasulullah, hei sahabat-sahabatku, satu nyawa terlepas dari genggamanku masuk ke dalam api neraka Allah. Lihat. Bahkan kepada non muslim Nabi pun ada rahmah, kasih sayang hadirin. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, nih saat ini orang-orang yang non muslim yang meninggal, lihat bagaimana keadaan Rasulullah di dalam kuburnya. Satu orang meninggal, dua orang meninggal, 10 orang meninggal. Ya Allah, itu Nabi sedihnya bukan main. Apalagi kalau yang meninggal kita dalam keadaan tidak punya amal taat, kita meninggal dalam keadaan maksiat. Ya Allah, itu yang sedih Rasulullah, Pak. Makanya Nabi nyatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku pun juga baik buat kalian, kata Rasulullah. Sampai para sahabat bingung, ya Nabi, kalau hidupmu baik buat kita betul, kita kalau punya problem datang pada engkau selesai masalah. Tapi kalau matimu baik buat kami, gimana ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, ketahuilah, inna amalakum satu'rad alayya fi qabri. Amal perbuatan kalian bakal dilaporkan padaku dalam kubur. Nih kita yang duduk Pak, Bu, nih semuanya nih, ini lagi disampaikan laporan kepada Nabi nih. Kita fulan bin fulan disebut nama kita satu demi satu sama malaikat. Ya Rasulullah, tuh umatmu yang namanya fulan bin fulan lagi duduk di Masjid Al-Ikhlas, lagi baca salawat, lagi zikir pada Allah. Semakin lama kita duduk hadirin, maka laporan makin bagus tuh. Semakin banyak salawat kita baca, makin senang Rasulullah. Subhanallah, kata Nabi, in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapatkan amalan mereka baik, saya bakal puji Allah, bersyukur pada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik.
Tapi kalau aku dapatkan amalannya bukan amalan yang bagus. Lihat Pak, Bu, Nabi saking sayangnya sama kita sampai nggak tega nyebutin kita maksiat. Nabi nggak tega bilang kalau kalau umatku berbuat maksiat, enggak. Kalau umatku berbuat mungkar, enggak. Tapi Nabi katakan in wajadtu ghaira dzalik. Sampai nggak tega nisbahkan keburukan buat kita. Kalau umatku melakukan sesuatu bukan dari hal yang baik, istaghfartu lahullah, saya pun memohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Jadi hidup kita ini semua diperhatikan sama Rasulullah, laporan nyampe. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran tersebut sifatnya Nabi azizun alaihim anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Maka oleh karena itu hadirin, ayo tanamkan rasa mahabbah, tanamkan rasa cinta. Ini insyaallah niat yang dibuat oleh Sahibul Bait, panitia Maulid saat ini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa istiqomah, bisa kumpul tiap tahun di tempat ini merayakan Maulid Nabi Muhammad dalam keadaan yang terbaik, sehingga insyaallah bulan Rabiul Awal tahun ini lebih bagus dibandingkan tahun-tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.